Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang benar-benar relevan buat banyak dari kita. Sesuai judulnya nih, mengarungi quarter life crisis dari budaya hustle menuju slow living. Di materi kali ini kita nggak cuma mau memvalidasi betapa beratnya tekanan hidup modern yang sering bikin kita kewalahan, tapi kita juga bakal ngulik kerangka kerja ilmiah supaya Anda bisa nemuin kedamaian versi Anda sendiri. Yuk kita mulai? Nah, coba deh ingat-ingat. Pernah nggak sih lagi asyik scrolling medsos jam 2 pagi, terus tiba-tiba mikir, kok aku ngerasa tertinggal ya dari teman-teman? Ngelihat mereka dapat promosi, liburan mewah, atau pencapaian keren lainnya. Sementara kita ngerasa masih jalan di tempat. Monolog di kepala yang terus-terusan membandingkan diri ini benar-benar nguras energi kan? Makanya saya suka banget sama kutipan ini. Dikatakan, untuk hari yang terasa berat cukuplah hanya membuatmu lelah, jangan sampai membuatmu menyerah. Kutipan ini nangkep banget realitas waktu kita lagi ngerasa hilang arah. Menjadi lelah dari rutinitas orang dewasa itu sangat-sangat manusiawi loh. Jadi silakan beristirahat, tapi ingat, menyerah itu sepenuhnya cuma pilihan yang gak harus kita ambil. Masuk ke bagian pertama, krisis seperempat abad. Kita bakal mulai dengan ngasih nama yang konkret buat rasa cemas yang lagi melanda banyak orang ini. Biar Anda tahu kalau Anda itu bener-bener nggak sendirian. Jadi, para ahli psikologi nyebut ini sebagai quarter life crisis. Ini adalah periode psikologis di rentang usia 18-30 tahun, di mana kita sering merasa nggak punya arah, bingung, dan super cemas mikirin masa depan. Poin krusialnya adalah, ini tuh fase yang terdokumentasi loh, sebuah reaksi yang sangat normal waktu kita tiba-tiba kejatuhan tumpukan masalah orang dewasa. Anda nggak rusak kok, Anda cuma lagi beradaptasi. Terus apa sih pemicunya? Biasanya ini karena hal-hal spesifik. Mulai dari urusan finansial atau kerjaan yang belum stabil, transisi buat hidup mandiri, masalah hubungan yang makin ribet, sampai ngelihat teman sebaya berhasil duluan. Tonggak-tonggak kehidupan ini ibarat panci bertekanan tinggi yang masif, ngasih tekanan luar biasa sampai bikin kita mempertanyakan tujuan hidup kita sendiri. Oke, lanjut ke bagian kedua. Jebakan ambisi dan kompetisi. Sekarang kita lihat ya, gimana tekanan tadi itu bisa bermutasi jadi obsesi yang gak sehat. Pasti kita sepakat kalau ambisi itu dorongan alami dan bahan bakar yang keren buat bikin kita maju. Tapi, ambisi yang berlebihan itu pedang bermata dua yang justru merusak kesehatan mental kita. Waktu kita mulai mengaitkan seluruh harga diri kita cuma sama gelar, pencapaian, atau gaji, disitulah bahan bakar tadi berubah jadi racun yang toksik banget. Coba deh cek, jangan-jangan Anda lagi ngalamin tanda-tanda ini. Perfeksionisme ekstrim, mengorbankan jam tidur dan kesehatan demi kerjaan, terus-terusan ngebandingin diri secara sosial, atau bahkan udah nggak bisa lagi nikmatin prosesnya. Kalau Anda terus merasa nggak pernah cukup dan gampang burn out cuma buat ngelewatin garis finish yang ujung-ujungnya nggak bisa Anda nikmatin, hati-hati, Anda mungkin udah terjebak. Makanya di bagian ketiga ini, berhenti membandingkan diri. Buat bisa keluar dari jebakan tadi, kita harus ngadepin pencuri kebahagiaan yang paling utama, yaitu kebiasaan ngecekin timeline orang lain. Gini ya, di era digital ini kita sering ngelakuin satu kesalahan fatal. Kita membandingkan realitas kita yang paling jujur, yang lagi capek dan berantakan, dengan versi terbaik orang lain yang udah dikurasi abis-abisan di internet. Perbandingan ini dari awal aja udah curang. Jelas aja kita bakal selalu merasa kalah kalau kita ngebandingin keringat asli kita dengan filter foto mereka. Solusinya, kita butuh pergeseran mindset nih. Dari yang tadinya membandingkan jadi menginspirasi. Membandingkan cuma bakal nurunin rasa percaya diri, menghambat kita bertumbuh dan memicu kecemasan. Tapi coba deh diubah, lihat keberhasilan mereka sebagai sumber inspirasi. Ini bakal memotivasi kita, ngebangun rasa syukur, dan mendorong kita buat belajar. Terus prakteknya gimana? Ada 4 langkah simpel. Pertama, kenali pola yang suka memicu rasa iri Anda. Kedua, batasi paparan media sosial yang toksik itu. Ketiga, mulai sekarang, bandingkan diri Anda hanya dengan diri Anda di masa lalu. Dan keempat, biasakan bersyukur tiap hari buat hal-hal kecil. Lewat langkah ini, pelan-pelan kita ngeprogram ulang otak kita buat lebih fokus ke dalam. Lanjut ke bagian 4, kekuatan penerimaan diri. Setelah kita berhenti terobsesi sama orang lain, sekarang waktunya merangkul siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, yang menarik dari data ini, ada studi ilmiah dari Universitas Gunadarma yang nunjukin korelasi positif yang kuat banget di angka 0,686 antara penerimaan diri dan kebahagiaan karyawan. Ini ngebuktiin kalau kebahagiaan itu bukan soal kerja mati-matian, tapi terhubung langsung sama seberapa bisa Anda menerima diri sendiri. Menurut teori psikologi Horlock, ngebangun penerimaan diri yang anti burnout itu butuh pilar-pilar spesifik.
Kita harus punya kepuasan untuk bangga sama kelebihan sekaligus kekurangan kita. Ketahanan buat nerima kritik tanpa takut. Kemandirian biar nggak terus-terusan butuh validasi orang. Dan harga diri, di mana kita benar-benar menghargai eksistensi kita. Ini semua ibarat tameng mental yang super kokoh. Masuk ke bagian 5, seni hidup melambat. Dengan bekal penerimaan diri yang kuat tadi, kita sekarang siap buat ngelakuin perombakan gaya hidup yang bisa ngelawan kecemasan modern secara langsung. Mari kita luruskan dulu perbedaannya. Hustle culture itu isinya stres, burnout, sakit fisik, dan siklus terus-terusan tergesa-gesa. Di sisi lain, slow living menormalisasi kesadaran penuh atau mindfulness, bikin kita bisa menikmati hidup, punya batasan yang sehat, dan fokus yang disengaja. Ingat, slow living itu bukan berarti malas-malesan loh. Ini tentang hadir sepenuhnya dan lebih milih kesehatan mental Anda di atas tuntutan kerja yang nggak ada habisnya. Gimana cara mulainya? Coba masukin kebiasaan-kebiasaan kecil ini. Fokus 100% ke tugas yang lagi dikerjain. Berhenti pusingin hal-hal yang jelas-jelas di luar kendali. Sediakan waktu untuk jeda dan istirahat. Dan yang paling penting, belajarlah kekuatan magis dari berani berkata tidak. Kebiasaan ini efektif banget buat bantu Anda merebut kembali kendali waktu Anda. Oke, bagian 6, nikmati prosesnya. Sebagai rangkuman dari semua konsep ini, kita benar-benar harus belajar buat jatuh cinta sama perjalanannya itu sendiri. Ada kutipan yang ngena banget nih. Orang sukses paham tentang proses, orang gagal lebih banyak protes. Fakta yang nggak bisa dibantahkan, ini ngingetin kita kalau karakter asli kita itu justru lagi ditempa di tengah proses yang sulit, bukan di garis finish. Jadi, daripada copy-paste jalan hidup orang lain, mending pakai metode yang logis kayak SMART ini untuk menetapkan tujuan hidup Anda. Pastikan tujuan Anda itu spesifik, terukur, realistis atau dapat dicapai, relevan sama nilai diri Anda, dan punya batasan waktu. Dengan begini, jalan yang Anda ambil itu benar-benar punya makna buat Anda, bukan cuma buat menuhin ekspektasi orang lain. Selalu ingat analogi alam yang keren ini. Berlian itu pada dasarnya cuma batu yang sanggup bertahan dari tekanan luar biasa, sampai akhirnya jadi sesuatu yang sangat bernilai ya. Setiap kemunduran atau momen membingungkan di masa quarter life crisis yang Anda alami sekarang, sebenarnya itu cuma cara semesta untuk memoles potensi sejati Anda. Nah, di akhir materi ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting. Apakah Anda benar-benar menjalani kehidupan Anda sendiri? Atau Anda cuma kehabisan nafas gara-gara balapan ngelawan garis waktu orang lain? Rangkulah kecepatan unik Anda sendiri. Terima diri Anda seutuhnya, dan mulailah hidup demi kebahagiaan Anda hari ini. Terima kasih banyak udah ngulik materi ini bareng-bareng, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.